sekarang ini kita lagi berada di komplek Siti Inggil. Siti asal kata dari tanah, Inggil itu tinggi, jadi tanah yang ditinggikan. Makanya kita kesini naik, nanti ke sana turun. Bagian depan itu di bawah dihiasi potret dari Cina, Belanda, dan Prancis. Gapura ini namanya Gapura Bentar, Gapura tumpukan Bentar itu bata. Jadi bata yang tumpuk kita pakai sekali. Dan kita lihat di dalam area Siti Inggil ini terdapat 5 bangunan, masing-masing ada nama dan fungsinya. Ujung sebelah sana namanya Mandes Martinandu, berfungsi tempat duduknya penghulu keraton, penasihat sultan, jaksa pepicu. Karena diselenggarakan setiap hari Sabtu, disebutnya Sabtonan, yang sampai sekarang masih suka diperagakan di Kabupaten Kuningan dalam rangka upacara Seren Tahun. Ini di Malang ini ditopang oleh 6 tiang, di bawah 3, di atas 3, ya. Itu mengambil dari rukun iman. Dan tiang yang berada di Malang Semirang keseluruhannya berjumlah 20, mengambil dari sifat Allah, sifat 20. Nah, depan itu ada alun-alun namanya Sangkala Buana, ya, tempat latihan baris berbaris apa. Sampai sebelah baratnya itu ada Masjid Agung Sang Cipta Rasa, ya, yang dibangun oleh Bung Songo. Dan di situ ajannya itu kalau sholat Jumat, ajan pertama itu 7 orang mati, disebutnya adan tidur. Kalau kita sholat di situ, khotbahnya juga masih pakai bahasa Arab langsungnya, tidak kan kebanyakan di masjid-masjid itu pakai bahasa Indonesia, kalau sini masih bahasa Arab. Nah, ini di depan ini ada bangunan lagi, ya, Pancaniti. Pancaniti itu tempat istirahatnya para pelatih prajurit, ya. Nah, samping sebelah kirinya itu Pancaratna, untuk bertugasnya para lurah untuk menanyain kalau ada tamu yang termasuk. Ya. Keraton Kasepuhan Cirebon adalah salah satu keraton tertua di Indonesia yang letaknya berada di Kelurahan Kasepuhan Lemah Wungkuk, Cirebon. Keraton ini memiliki banyak sekali benda peninggalan kerajaan bersejarah yang disimpan di dalam Museum Keraton Kasepuhan. Dahulu keraton ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan Cirebon, namun seiring berjalannya waktu, keraton ini beralih fungsi menjadi tempat wisata. Kita lihat di sini ada pusaka-pusaka dari zaman Galuh Pakuan sampai Pajajaran, atau senjata-senjata, ya. Ini asli, Pak? Iya. Dari waktu dulu? Dari dulu, ya. Sebab kalau kita majang yang ini KW itu kurang bagus, jadi dibuang, kita kubur. Bahan itu dari Meteor, biasanya dari meteor. Yang membikinnya masih dipencet pakai tangan. Dia bekas ibu jarinya masih kelihatan. Empu Sombro itu perempuan. Dia sangat sakti. Ya. Kalau ini Pangeran Cakrabuana, ya, dari Galuh Pakuan Pajajaran. Nah, ini karena bentuknya seperti wayang disebutnya ujang wayang. Kalau ini ranjau yang ditaruh di tanah, diurut sama sampah, ya. Tapi udah dilumuri racun, jadi kalau keinjak itu meninggal. Nah, di sini ada tombak-tombak tabadik, ya. Sama kalau ini pedang Eropa. Oh, Spanyol. Dan ini peti dari Mesir, petinya. Sampingnya ini keris-keris Cirebon awal, zaman Sunan Jati. Ini peti dari Cina. Peti-peti ini nih buat taruh senjata? Buat pakaian. Oh, buat pakaian. Karena belum ada koper, belum ada tas dulu itu, ya. Nah, ini, ya. Kalau yang di atasnya ini pendaga suasa. Suasa itu terbuat dari emas muda, 18 karat, 16 karat, ya.
dari Cina. Ini bawaan Putri Ongtin. Kalau ini ada sanggar yang terbuat dari uang kepeng Cina yang dirangkai. Ukiran mantingan menceritakan Kama Sutra dari India gitu ya. Dibikin di mantingan itu perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur atau dari Kerajaan Pajang pada tahun 1510. Ini ada senjata dari Portugis. Oh, Di Portugis kalau pedang pelantikan Putra Mahkota ini dari Perancis. pedang pelantikan. Oh, itu peluru meriam. Ya peluru meriamnya. Karena dulu itu misalnya kita bergerombol begini ditembak sama meriam itu tidak meledak. Jadi paling yang kena yang mati atau pingsan itu tuh ya. Karena nggak meledak. Sekarang kan meledak. Ayo mari kita teruskan. Yang terbuat dari tembaga, logam tembaga atau kuningan. Ada piring, ada ini bokor, ceret dan buyung. Oh ini korangan kerbau dengan Korangan kerbau itu apa itu? kalungnya kerbau. Oh, kalung. Iya. Jadi kalau kerbau lewat rotak gitu. Nah ini seligi. Seligi ini mata tombak, kedua mata tombak dijadikan satu, dipegang tengahnya, permainannya diputar. Yang ini dua vitrin, pedang saber, digolok. Kita lihat ini ada batu gilang. Yang dulu mana kita itu menunjukkan arah kiblat. Nah, arah kiblat ke sana, tapi oleh masyarakat pada dijengkalin disebutnya batu tilang. Ini dari Panembahan Ratu yang kedua sampai Sultan Satu keempat senjatanya. Dan diantaranya ini yang ampuhnya ini dua, yaitu namanya Singa Barong. Ada duk 5 dan 7 Cirebon punya ini ya. Sebab kalau hari itu banyak yang mirip sama ini, itu ada dari Mataram, ada apa gitu ya. Kalau ini Cirebon asli. Ini bawaan Pak Kudaman juga sama. Nah ini ada kesenian atau gamelan kodok merek ciptaan dari Sunan Kalijaga untuk meminta hujan. Tapi orang yang membikinnya, yang membujukannya sebelumnya itu harus berpuasa dulu. Sekarang udah enggak, tahun 70-an masih. Prakteknya udah nggak dilakukan ya? Ya, Prakteknya udah nggak ada. sekarang udah nggak dilakukan. Kalau dulu masih lengkap ya, ini kan pada hilang tuh ya. Nah ini yang disebut gamelan sekaten, persembahan dari Demak ini ya, bukan Regono. Nah, gamelan sekaten ini dari salon ini sampai ke belakang sekaten. Yang di depannya ini legung Banten. Dan itu lonceng yang dibunyikan di depan ya, tebal sekali, berat. Kalau ini gamelan Megamendung tahun 1678, larasnya pelog untuk tari topeng dan tayub. Nah mari kita lihat di sini, ini ada kereta kencana Singa Barong yang dibikin pada tahun 1549 atas prakarsa Panembahan Pakuwati pertama. Sebagai arsitek Panembahan Losari, pada kuasnya Ki Dalem Gebang Sepuh, pemahatnya Kinataguna dari Desa Kaliwulu, Pleret, Cirebon. Jadi ini kereta asli bikinan Cirebon, bahannya dari kayu labang, ditarik bukan sama kuda, yaitu sama 4 ekor kerbau bule dungkul. Kalau kita teliti atau tak diamati, kereta ini banyak sekali ditabur serbuk-serbuk intan dari depan sampai ke belakang. Ya, serbuk intan. Jadi kalau kendaraan sekarang itu catnya metalik. Lantas kita lihat ujung kereta tidak lurus, masuk ke dalam seperti payung. Roda bagian atas
masuk keluar, yang bawah masuk ke dalam. Posisi as roda tidak lurus, ujungnya menekuk ke bawah. Roda depan kecil, bagian belakang besar. Ini fungsinya kalau kereta berjalan di waktu hujan atau becek, kotoran tidak mengotori ke dalam, membuang keluar. Jadi kalau kendaraan sekarang velg yang racing, ban radial, dan juga sudah anti-slip, anti kotor. Lantas sudah mengenal sistem suspensi, karena ini ikatannya tidak menempel sama sasis, tapi ikatannya dengan kulit itu ya, ada kulit gitu, shockbreakernya. Jadi kalau sistem guncangannya bukan ke kanan ke kiri, karena kanan kirinya itu dikencang. Kalau kendaraan sekarang stabilizer atau balancing. Jadi kalau kereta berjalan sistemnya ayunan ke depan ke belakang. Dari hasil gerakan ke depan ke belakang, secara otomatis kereta berjalan menggerakkan sayap. Sayap bergerak, lidahnya keluar masuk. Seolah-olah kereta ini hidup dan terbang. Makanya ditariknya bukan sama kuda, itu sama 4 ekor kebo. Kita lihat di sini ada 3 makhluk prabangsa yang disatukan, atau kereta ini dilami oleh 3 kebudayaan. 1, belalai gajah, menandakan Cirebon berhubungan kebudayaan dengan negara India yang berkebudayaan Hindu. Kita tarik latar belakang, Keraton Cirebon adalah penerus dari kerajaan Hindu Pajajaran. Kedua, kepala dan tanduk dari naga atau liong, menandakan Cirebon berhubungan kebudayaan dengan negara Cina yang berkebudayaan Buddha. Dan di antara salah satu istri Sunan Gunung Jati adalah putri Cina, namanya Ong Tinio. Setelah masuk Islam diganti nama Nyimas Larasumani. Yang ketiga, sayap, badan, dan ekor mengambil dari burung, menandakan Cirebon berhubungan kebudayaan negara Mesir ya, yang berkebudayaan Islam. Sedangkan Sunan Gunung Jati sendiri adalah putra Raja Mesir. Ya. Ayahnya bernama Syarif Abdullah. Ketiga unsur tadi disatukan, dikasih lambang senjata Trisula. Tri itu 3, sulat tajam. Yang dimaksud di sini tajamnya bukan tajam senjata, tapi alam pemikiran manusia, yaitu cipta, rasa, dan kasta. Kalau kita lihat ini kan udah ditopang supaya jangan cepat putus lagi ya, anunya tali pelananya. Nah kita bisa lihat roda kereta bagian belakang posisinya ngincup ke bawah, seperti rodanya VW. Makanya ini menurut ahli kereta antik sedunia, yaitu Mr. Harry de Jager dan Mr. Vos dari Museum Leiden, Nederland, Belanda, pada tahun 1991 mengatakan bahwa kereta Singabaru ini adalah kereta yang terantik dan tercantik di dunia serta Eropa. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus merasa bangga. Khususnya untuk Keraton Cirebon, baik di Keraton Kanoman, keretanya 1, Paksi Nagaliman. Itu sih naiknya seperti kuda gitu naiknya ya. Nah, kalau sini kan masuk ke dalam. Itu hasil karya pribumi. Lain dengan di Jogja atau Solo, biar keretanya banyak, Jogja Solo itu impor dari Eropa, dari Inggris, Perancis, dan Belanda. Ya. Mari kita lihat. Nah, ini dicampuri emas yang ditumbuk catnya. Makanya itu 500 tahun masih dikilang. Tapi itu emas asli. Iya. Emas asli. Ditumbuk dicampur dengan cat. Teknik pencucian juga jamasan itu ahli kereta antik dari Belanda itu dia merasa keder. Pakai apa nyucinya? Pakai air sumur. Nah, 7 cuci dengan 7 perupa bunga. Gua keder ya. Masa pakainya ini? Coba pakai ini. Itu thinner A. Begitu kering tetap ada kelihatan kotor dengan alkohol, apalagi alkohol kan ya. Tapi ya dicoba aja dengan alkoholnya tetap akhirnya dia ini sudah masuk akal ya. Itu sih terserah, memang kita anunya tiap tahunnya begitu. Nah begitu udah besoknya dicoba pakai air bunga, air sumur, begitu dicuci pakai bunga 7 rupa ya, dengan air di sini, begitu selesai kering bersih, dia godeg aja nggak ketemu sama akarnya. Tahun 91 itu kesini dan saya ikut
menangani restorasi kereta ini. Sedangkan saya tadinya bekerja di Mitsubishi, ya. Lihat, lihat ini, Mitsubishi ke bawah. Keretanya begini. Kalau yang sekarang udah lain, tuh ada duplikatnya kita bikin. Dicuci masuk. Iya. Nanti yang biasa itu yang pertamanya merujuk ke Bapak. Merujuk 3 kali, ya doa-doa terus naik 3 kali dirujuk, terus dibantu dengan doa yang membersihkan. Kalau ini kanan bangkit ini ya, yang disebut blank. Ini bikinan Cirebon tapi desainnya dari Belanda ya, zaman VOC. Ini wayang zaman Sunan Kali. Nah ini tiap bulannya masih dibuka, diisis, diangin-angin supaya jangan lembab. Karena dulu itu di sini tuh 5 kotak, ya, hancur paruh. Karena didiamkan saja nggak dibuka. Nah, kalau sekarang ya dibuka, diangin-angin, begitu dimasukin lagi dikasih kamper baru. Ya Jumat Kliwon. Nah itu gamelannya Ciketuyung, larasnya Selendro. Di sana itu kris-kris Cirebon akhir. Dari Sultan Sepuh ke-4 sampai Sultan Sepuh ke-8. Setelah itu Cirebon sudah membuat keris lagi. Kalau ini rebana atau kesenian terbang dari Sunan Kalijaga. Yang di bawah meriamnya dari India, ini dari Portugis, bahasa Portugis ya. Dan di sini ada meriam lagi. Wih. Meriam kapal kali. Ini India lagi nih. Yang di bawah itu dari Cina, yang di atasnya dari Mongol. Bentuknya seperti naga, disebutnya meriam naga. Ya, waktu mengusir Portugis itu bercampur dengan Cirebon, terutama dari rumah, Siliwangi, hasil karya saudara Ludo. Dia lagi berpuasa, mendapat ilham, suruh ke sini. Tapi hasil karyanya harus diserahkan ke keraton dan dipajang di museum. Padahal kita tidak mengenal sama orang sini. Nah, setelah diteliti kok, ini dari depan kelihatannya cebol ya, pendek, badannya kekar, matanya melotot, wajahnya seperti lagi marah. Kaki yang dekat harimau. Nah ini ada tandu dari Cina untuk putra mahkota, diusung 8 orang. Yang ini dari Ki Gede Gempol Palimanan Cirebon pada tahun 1777, Garuda Mina. Nah, berfungsi untuk anak yang akan dihitan, ya, atau dari masyarakat atau bakti kepada Sultan dan pantai. Nah ini perpaduan antara burung sama ikan. Yang ini dari Cina untuk permaisuri. Ini waktu Portugis menjajah Sunda Kelapa pada tahun 1527, Portugis dikalahkan oleh Cirebon lalu ke Malaka. Nah, ini wayang, ukiran wayang Kumbakarna sama Prahasta, adiknya Rahwana. Oh iya benar. Utusan daerah meninggal pada tahun 2020. Ya, jadi baru 3 tahun. Sekarang bulan ini. Iya. Ras gajah yang banyak sekali dimotif batik Cirebon. Ini motif kangkungan, ini Mega Mendung, Mega Sumirat.
gajah naik gajah, anak gajah naik gajah. Kalau Ganesha kan lambang kecerdasan ya. GO. Nah kita lihat ini ada kereta replika kereta Singa Barong yang dibikin pada tahun 1996. Ini bahannya dari kayu jati. Nah kalau sekarang kalau tiram itu pakai yang ini. Kalau sekarang udah dari tahun 42 udah dipergunakan. Kalau itu masih digunakan? Iya masih digunakan kalau ini. Dan kita lihat di tembok ini banyak sekali posen-posen dari Belanda pada tahun 1945 yang berwarna biru bikinan kota Delft, disebutnya Delft Blau. Yang berwarna coklat menceritakan dari sebuah Alkitab, yaitu Injil Perjanjian Baru. Mari kita lihat ini. Paketlah gambarnya. Assalamualaikum. Nah ini ada gambar zaman Nabi Nuh, hujan besar sampai menjadi lautan. Putra Nuh yang bernama Kan'an nggak percaya sama orang tuanya. Dia lari naik ke atas bukit, di bukit naik ke atas pohon, tapi tetap tenggelam. Hanya selamat dengan kapal bikinannya. Kalau ini Nabi Isa atau Yesus waktu mencuci kaki pengikutnya. Yang ini Nabi Yusuf waktu dirayu oleh Siti Juleha, ditarik jubahnya sampai robek. Dan banyak yang lainnya ya. Hanya versinya versi Kristen ya. Dan kita lihat di sini. Ini bangkal keratonnya. Bangkal keraton ini terdiri dari 4 ruangan ya. Yang bagian depan ini namanya Los Gajah Nguling dengan pilar-pilar motif Eropa. Gajah Nguling itu gajah yang menguak. Kalau gajah menguak berarti bengkok, maka bangunan tersebut bikin serong. Nah, menurut kepercayaan orang Jawa ataupun Cina, kalau kita bikin rumah antara pintu depan dengan pintu belakang nggak boleh lurus sejajar, harus serong ya. Kata orang Cina yang disebut Feng Shui, ini ada Feng Shui-nya. Nah, kalau tiang yang hijau itu bangsal Pringgondani, dulunya untuk menghadapnya para bupati wilayah Cirebon kepada Sultan. Masuk lagi ke dalam yang banyak kursi, bangsal Prabayaksa, untuk menghadapnya para pati atau sultan menerima tamu negara. Sampai sekarang masih digunakan. Yang bagian atas disebut bangsal Panembahan karena di Cirebon itu ada 3 generasi. Pertama Sunan, kedua Panembahan, dan ketiga Kesultanan. Ini silsilah Sunan Gunung Jati ngambil dari garis ayah. Di atas ini ada Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad menurunkan putrinya Siti Fatimah. Siti Fatimah ditikah oleh Sayyidina Ali. Keluarlah Sayyid Hasan dan Sayyid Hussein. Nah kalau Cirebon ini dari Sayyid Hussein. Terus ke bawah sampai ke Syarif Abdullah. Syarif Abdullah ini Raja Mesir, ayah dari Sunan Gunung Jati. Kalau dari garis ibu, Maharaja Galupakuan atau Maharaja Adimulya ke Prabu Ciumwanara. Terus ke bawah sampai ke Raden Pamanarasa yang bergelar Prabu Siliwangi. Menurutkan ibunya Sunan Gunung Jati, yaitu Nyi Mas Rara Santang. Setelah ditikah oleh Syarif Abdullah diganti nama menjadi Syarif Pamudaim. Nah, hasil perkawinan Syarif Pamudaim dengan Syarif Abdullah dikaruniai 2 orang putra. Satu Syarif Hidayatullah yang bergelar Sunan Gunung Jati, yang kedua Syarif Nurullah, itu adiknya. Nah, setelah ayahnya mangkat, Syarif Hidayatullah dengan ibunya kembali ke negara ibunya sampai ke Cirebon. Adiknya yang meneruskan kerajaan ayahnya di Mesir. Jadi dua-duanya itu menjadi raja semua, putra dari Nyi Mas Rara Santang. Satu di Indonesia di Cirebon dan satu di Mesir. Oh, ini silsilah Kesultanan Sepuan dari zaman Sunan Gunung Jati sampai Sultan yang sekarang. Kalau ini bangunan-bangunan ini dulunya nggak ada, hanya tumpukan-tumpukan bata. Tapi nggak berjalan apa. Padahal di dalam keraton ini masih tanah ya,
Dan perempuan gak boleh masuk ke situ. Kalau ini kolam pesucian untuk mencuci kaki sebelum masuk keraton. Ada ikan. Mana katak? Ini udah mati. Kodok kan katak. Katak yang kecil, kodok yang gede. Kalau ada akar itu yang nancep ke tanah itu nantinya jadi batang. Nah, batang lama-lama menyatu sini. Nah ini kan Itu beda pohon. iya Itu yang nyatu. menyatu. Oh beda-beda, Ya, beda sama. batang. Batangnya sama ini tuh nanti ke sini satu. Jadi Ini tuh bisa itu kayak gini akar yang gantungnya. Nanti terus ke bawah menancap. Oh, akarnya ke bawah. Iya. Nancep gitu. Ini juga. Beda. Iya. Bukan numbuh dari bawah ban. Jadi dia kayak bercabang tapi ke bawah bercabangnya. Kayak topang menopang. Iya. Menopang seperti ini nanti tuh nyatu jadi lari ke sana semua. Ditutup ya. Sumurnya kecil ditutup. Kalau upas kan bahasa Sanskerta kan racun. Jadi ditutup ya. Ini ada airnya ya? Ya ada dalamnya. Kalau ini disebut sumur kembar atau sumur jahan karena di atas sumur di tengah kolam ini ada sumur lagi. Oh. Yang mana fungsinya ini untuk mendeteksi pasang surutnya air laut. Karena kita ini dulu di tepi pantai itu lihat batanya juga turun. Oh iya. Ya. Nah, di sini tuh tempat semedinya Sunan Gunung Jati berdiri berzikir itu di sini ya. Nah, kalau yang di tengah itu Pangeran Cakrabuana, Pembahu Cirebon. Di sana itu perundingan Wali Songo dan paling ujung sana itu ada sumur namanya Sumur Kejayaan. Di belakang pohon. Enggak, itu di ujung sana. Oh, Sudut. oh iya. Itu ada pedasan. Padahal sininya kan masih tanahnya. Kalau dulu itu pasir hitam karena ke bawah erosi pasir laut tuh ya, pasir besi dulu sih. Jadi kalau diinjak juga tidak menempel, tidak ke bawah sama kita itu. Nah ini sumur yang dipergunakan oleh para wali dulu itu. Ada pintunya itu ditutup sekarang kan ya. Oh iya. Kelihatan. Nanti kita bisa lihat situ. Nah, cuci muka atau diminum tidak boleh dimasak airnya. Diminum harus mentah. Kenapa Pak? Ya karena mengandung mineral yang jadi kalau dibakar itu kebakar itunya mineralnya. Oh, Jadi khasiatnya nggak ada. hilang. Nah ini kan masih tiap tahunnya kan diteliti oleh anak-anak ITB dengan tim kesehatan dari Kota Cirebon.